Selamat datang di channel kami. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita super dramatis yang berjudul The Empress's Return. Cerita ini mengisahkan tentang perjuangan seorang asisten rumah tangga yang nasibnya diinjak-injak, namun berhasil bangkit dari abu untuk melakukan balas dendam termanis yang pernah ada. Gimana ceritanya? Tanpa basa-basi berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal cerita, kita langsung dibawa ke sebuah kediaman yang luar biasa mewah. Sebuah istana modern yang berdiri angkuh di tengah kawasan elit. Lantainya terbuat dari marmer impor yang mengkilap bak cermin, perabotannya didatangkan langsung dari Eropa, dan guci-guci porselen antik dari dinasti Ming menghiasi setiap sudut, seolah meneriakan kekayaan pemiliknya. Di tengah kemegahan yang menyilaukan itu, kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, seorang gadis muda bernama Maya. Maya terlihat sedang mengepel lantai lobi utama yang luasnya mungkin setara dengan 3 lapangan futsal. Dengan gerakan yang telaten dan tanpa menimbulkan suara, ia memastikan tidak ada setitik debu pun yang berani menodai kesempurnaan lantai itu. Maya adalah seorang yatim piatu yang, oleh kerasnya takdir, terpaksa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga konglomerat Wijaya, hanya untuk bisa menyambung hidup dan membiayai pengobatan adiknya di kampung. Di sofa bludru yang harganya mungkin bisa membeli sebuah rumah sederhana, terlihat Sandra, putri tunggal keluarga Wijaya, sedang asyik menggulir layar ponselnya dengan ekspresi bosan yang dibuat-buat. Dengan nada suara yang tajam dan penuh perintah, ia memanggil Maya seolah memanggil hewan peliharaan. "Mei, Maya, sini cepetan, lelet banget sih," bentaknya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Maya yang mendengar panggilan itu segera berlari kecil menghampiri. Napasnya sedikit terengah. Dengan kepala yang selalu sedikit menunduk, sebuah gestur yang dipaksakan oleh keadaan, ia bertanya dengan suara lirih, "Ada apa?" Sandra, dengan angkuh, menyodorkan segelas jus mangga mahal yang masih terisi penuh. "Nih, buang. Aku udah nggak mood minumnya. Warnanya bikin mataku sakit," katanya dengan enteng. Belum sempat tangan Maya yang mungil itu mengambil gelas kristal tersebut, Sandra dengan sengaja menyenggol gelas itu dengan sikunya. Praaang. Gelas itu pecah berkeping-keping, dan jus mangga yang kental dan lengket itu tumpah, menciptakan noda kuning yang mencolok di atas lantai marmer putih bersih yang baru saja selesai dipel oleh Maya dengan susah payah. Sambil memasang wajah pura-pura kaget yang sangat teatrikal, Sandra berkata, "Aduh, maaf ya, tanganku licin. Cepat bersihkan Gih, jangan sampai berbekas. Kamu tahu kan Mama paling gak suka lihat istananya ini kotor." Ibu Wijaya, yang mendengar keributan itu dari ruang baca, hanya melirik sekilas dari balik majalah fashionnya, lalu kembali membaca seolah-olah penindasan semacam ini adalah pemandangan sehari-hari yang wajar dan tidak perlu dikomentari. Disinilah kita langsung diperlihatkan betapa dingin dan tak berperasaannya keluarga ini. Dengan napas yang tertahan untuk menekan gejolak di dalam dadanya, Maya mengangguk patuh. Ia mengambil alat pel dan pengki, mulai membersihkan kekacauan yang sengaja dibuat itu. Tangannya terlihat sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah dan rasa terhina yang sudah menumpuk menjadi gunung di dalam hatinya. Malam harinya, saat sedang membuang beberapa kantong sampah besar ke bak penampungan di belakang rumah, mata Maya menangkap sesuatu yang tidak biasa di antara tumpukan sisa makanan mewah dan kardus-kardus barang bermerek. Sebuah buku tebal dengan sampul berwarna biru dongker yang elegan. Karena penasaran, Maya mengambil buku itu dan membersihkannya dari kotoran. Judulnya tercetak dengan huruf emas. Strategi Menaklukkan Pasar, dari Nol Menjadi Raksasa, karya seorang ahli strategi bisnis legendaris. Buku itu terlihat masih sangat bagus, hanya sedikit lecet di ujungnya. Mungkin bagi Tuan Wijaya, sang kepala keluarga yang merasa sudah tahu segalanya, buku ini sudah usang dan tidak relevan. Tapi bagi Maya, di tengah kegelapan hidupnya, benda ini terasa seperti sebuah obor, sebuah harta karun yang tak ternilai. Dan disinilah, di tempat yang paling hina dan tidak terduga, titik balik dalam hidup Maya dimulai. Malam itu, saat seluruh penghuni istana sudah terlelap dalam mimpi indah mereka, Maya tidak tidur. Di kamarnya yang sempit dan pengap di pavilion belakang, ditemani cahaya redup dari lampu belajar kecil yang ia beli dengan menyisihkan uang makannya, ia membuka lembar pertama buku itu. Matanya yang biasanya sayu karena lelah, kini berbinar penuh antusiasme. Ia melahap setiap kata, setiap kalimat, setiap diagram,
seolah sedang meminum air di tengah gurun pasir. Malam-malam berikutnya menjadi sebuah ritual rahasia. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan yang menyiksa fisiknya, ia akan menghabiskan sisa tenaganya untuk menyiksa otaknya dengan ilmu pengetahuan. Terlihat ia menggunakan ponsel bututnya, bersusah payah mencari posisi terbaik di dekat jendela, hanya untuk bisa menangkap sinyal Wi-Fi lemah dari rumah tetangga. Dengan sinyal yang putus sambung itu, ia menonton video-video seminar bisnis gratis di YouTube, mencatat setiap poin penting di buku catatan kecil yang lusuh. Di halaman depan buku catatannya, ia menulis sebuah kalimat sederhana namun penuh tekad. Mereka bisa menghina tubuhku dan menginjak harga diriku, tapi mereka tidak akan pernah bisa membelenggu otakku. Benih-benih perlawanan dan sebuah rencana balas dendam yang besar kini telah ditanam di dalam diri Maya yang paling dalam. Pertanyaannya, kapan benih itu akan tumbuh menjadi pohon raksasa yang kokoh, yang siap menumbangkan seluruh kesombongan dan pilar-pilar kekuasaan keluarga Wijaya? 12 tahun pun berlalu sejak malam di mana Maya menemukan takdirnya di tempat sampah. Waktu, yang bagi sebagian orang hanya berlalu, bagi Maya adalah sebuah proses penempaan diri yang brutal. Cerita kemudian membawa kita ke sebuah gedung perkantoran yang menjulang tinggi di jantung distrik bisnis. Gedung itu masih sama, dengan logo Wijaya Group yang ikonik. Namun kini logo itu terlihat sedikit kusam dan kehilangan kilaunya, persis seperti nasib perusahaan yang diwakilinya. Di dalam ruang rapat dewan direksi yang terasa dingin dan suram, suasananya sangat tegang. Kita melihat Tuan Wijaya, yang 12 tahun lalu tampak begitu gagah dan berkuasa, kini terlihat jauh lebih tua. Garis-garis kekhawatiran terukir jelas di wajahnya, dan rambutnya yang dulu hitam legam kini didominasi oleh uban. Ia duduk di kursi pimpinan dengan postur yang tidak lagi tegap, melainkan sedikit membungkuk seolah menanggung beban yang sangat berat. Di sampingnya, duduk Sandra. Putri manja itu tak lagi memancarkan aura sombongnya. Ia kini terlihat gelisah, wajahnya masam sambil terus-menerus mengecek ponselnya, seolah menunggu kabar buruk. Wijaya Group, perusahaan yang pernah menjadi raksasa di negeri ini, kini sedang sekarat, tercekik lilitan utang dan salah urus. Hari itu adalah hari penentuan, sebuah rapat darurat yang akan menentukan hidup atau matinya perusahaan. Dengan suara yang berat dan sedikit gemetar, Tuan Wijaya mengumumkan kepada Dewan Direksi bahwa, sebagai jalan terakhir, sebagian besar saham perusahaan telah berhasil dijual kepada seorang investor misterius. Suntikan dana dari investor inilah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan perusahaan dari jurang kebangkrutan. Semua anggota dewan yang hadir mulai berbisik-bisik, menebak-nebak siapa gerangan sosok pahlawan penyelamat ini. Sesuai jadwal, kata Tuan Wijaya sambil melirik jam tangannya yang mewah, investor baru kita seharusnya sudah tiba sekarang untuk memperkenalkan diri. Tepat saat kalimat itu selesai diucapkan, pintu mahoni yang besar dan berat di ujung ruangan itu terbuka perlahan tanpa suara. Klik, klok, klik, klok. Terdengar suara sepatu hak tinggi yang berirama, tajam dan penuh percaya diri, menggema di lantai marmer dan memecah keheningan yang mencekam. Semua mata di ruangan itu secara serempak tertuju ke arah pintu. Sesosok wanita dengan setelan bisnis berwarna merah marun yang dijahit sempurna membalut tubuhnya melangkah masuk. Kacamata berbingkai tipis bertengger di hidungnya, menambah kesan intelektual pada wajahnya yang tenang, dan setiap langkahnya memancarkan aura kekuasaan yang membuat siapapun merasa terintimidasi. Tuan Wijaya dan Sandra menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok yang terasa familiar namun sekaligus sangat asing itu. Dan saat wanita itu melangkah sepenuhnya ke dalam cahaya ruangan, memperlihatkan wajahnya dengan jelas, dunia mereka seakan berhenti berputar. Wajah itu mereka sangat kenal wajah itu. Hah? Kamu? Teriak Sandra tak percaya, refleks berdiri dari kursinya sambil menunjuk dengan jari gemetar. Tuan Wijaya membeku, matanya membelalak, mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Wanita itu adalah Maya. Art mereka yang dulu. Maya hanya memberikan senyum tipis yang sangat dingin, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Ia berjalan dengan tenang melewati jajaran direksi yang terpana, lalu tanpa ragu duduk di kursi utama yang kosong di ujung meja, kursi yang melambangkan kekuasaan tertinggi. Seorang pria berjas yang merupakan pengacaranya maju ke depan dan dengan suara yang lantang berkata, "Hadirin sekalian, perkenalkan, Ibu Maya Lestari." Beliau kini adalah pemegang 51% saham Wijaya Group, yang artinya, secara efektif, beliau adalah pemilik dan direktur utama yang baru.
guntur seolah menyambar di siang bolong. Tuan Wijaya ambruk di kursinya, napasnya tersengal. Sandra hanya bisa menatap dengan mulut ternganga, otaknya gagal memproses kenyataan yang ada di hadapannya. Wajah yang dulu selalu menunduk ketakutan saat dimarahi, kini menatap lurus ke arah mereka, seolah bisa membaca semua ketakutan dan kebusukan yang mereka sembunyikan. Beberapa hari kemudian, atmosfer di Wijaya Group berubah total. Maya, dengan efisiensi yang luar biasa, mulai merombak struktur perusahaan. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu, balas dendam babak pertama pun dimulai. Maya mengumpulkan semua manajer divisi dalam sebuah rapat penting, termasuk Sandra yang kini posisinya mengambang tidak jelas. Dengan tenang, Maya mengumumkan rencana restrukturisasi dan nama-nama baru yang akan mengisi posisi strategis. Lalu, matanya yang tajam tertuju lurus kepada Sandra, membuatnya bergidik ngeri. Dan untuk memastikan semua rencana transisi saya berjalan lancar, saya butuh seorang asisten pribadi. Seseorang yang sudah paham seluk-beluk perusahaan dan, tentu saja, keluarga ini, kata Maya, dengan penekanan yang sangat jelas pada kata keluarga. Ia lalu tersenyum tipis. Sandra, selamat. Mulai besok, kamu yang akan mengisi posisi itu. Kamu akan melapor langsung dan secara eksklusif kepada saya. Wajah sombong Sandra langsung pucat pasi seperti mayat. Di depan semua kolega yang dulu sering ia perintah-perintah, ia dipermalukan dan diturunkan jabatannya menjadi pesuruh pribadi Maya. Mau menolak pun tidak bisa, karena sekarang Maya adalah bos absolutnya. Keesokan harinya, kita melihat adegan yang benar-benar membalikkan dunia. Sandra, dengan pakaian kerja yang lebih sederhana dan wajah terpaksa, mengetuk pintu kantor CEO yang megah, kantor yang dulu menjadi simbol kekuasaan ayahnya. Ia masuk sambil membawa nampan berisi secangkir kopi. Maya mengambil cangkir itu, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan pelan. Kopinya kurang manis. Dan terlalu panas. Buat lagi, kata Maya dengan nada datar tanpa sedikit pun menatap Sandra. Karma itu benar-benar dibayar tunai, guys. Tapi ingat, ini baru pemanasan. Menjadikan Sandra pesuruhnya hanyalah hidangan pembuka yang dingin. Balas dendam Maya yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kita melihat Sandra yang egonya sudah hancur lebur, tidak tahan lagi menjadi pesuruh pribadi bagi wanita yang dulu adalah pembantunya. Didorong oleh rasa malu dan kebencian yang mendarah daging, ia mulai merencanakan sabotase. Dengan pikiran liciknya, ia berpikir jika ia bisa membuat Maya gagal dalam sebuah proyek besar, para dewan direksi yang lama akan kehilangan kepercayaan dan ia bisa memprovokasi untuk melengsarkan Maya. Malam itu, menggunakan akses lama yang belum dicabut, Sandra diam-diam menyelinap ke ruang server perusahaan. Dengan tangan gemetar, ia menghapus beberapa folder krusial yang berisi data riset dan strategi untuk sebuah tender proyek bernilai triliunan rupiah. Namun, Sandra tidak sadar kalau ia sedang bermain catur dengan seorang Grandmaster. Ia mungkin berpikir telah memakan pion, padahal ia sedang masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Keesokan harinya, di ruang presentasi yang dipenuhi oleh klien-klien penting, saat tiba giliran Maya untuk mempresentasikan strateginya, Sandra sudah tersenyum penuh kemenangan di sudut ruangan. Ia menunggu momen di mana Maya akan membuka laptopnya dan menemukan datanya kosong. Tetapi, Maya bahkan tidak membuka laptopnya. Ia berjalan ke tengah panggung dengan sebuah flash drive kecil di tangannya. Dengan tenang, ia mempresentasikan data proyek itu dengan sangat detail dan meyakinkan, bahkan lebih lengkap dari data yang Sandra hapus. Ternyata, Maya sudah mengantisipasi hal ini. Ia telah membuat 3 lapisan cadangan data di server awan pribadi yang terenkripsi, dan data yang dihapus Sandra hanyalah umpan. Skakmat. Sandra hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Rencananya bukan hanya gagal total, tapi juga membuatnya terlihat bodoh. Maya meliriknya sekilas dengan tatapan dingin yang seolah berkata, "Cuma segitu kemampuanmu." Melihat lawannya sudah kehabisan akal dan mulai panik, Maya merasa inilah saatnya untuk melancarkan serangan terakhir. Pukulan telak yang akan meruntuhkan seluruh pilar kesombongan keluarga Wijaya. Ia kemudian menggunakan kuasanya sebagai direktur utama untuk mengumumkan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Tuan Wijaya dan Sandra kebingungan. Mereka tidak tahu apa lagi yang direncanakan oleh Maya.
Mereka merasa sudah tidak ada lagi yang bisa direbut dari mereka selain sisa-sisa kehormatan. Hari penentuan pun tiba. Rapat itu tidak diadakan di kantor yang membosankan, melainkan di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang paling mewah di kota. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Maya tidak hanya mengundang para pemegang saham, tetapi juga puluhan wartawan dari media bisnis dan gosip terkemuka. Ia ingin seluruh dunia menjadi saksi kejatuhan dinasti Wijaya. Di atas panggung yang megah, di bawah sorotan lampu yang terang benderang, Maya memulai presentasinya. Awalnya semua tampak normal. Ia membahas kinerja perusahaan yang mulai membaik di bawah kepemimpinannya. Tuan Wijaya dan Sandra mulai sedikit rileks, mengira ini hanyalah ajang pamer keberhasilan Maya. Tapi kemudian, selide di layar raksasa di belakang Maya tiba-tiba berubah. Musik latar yang tadinya tenang berubah menjadi dramatis. Dan disinilah, Maya mengeluarkan kartu asnya. Momen penghakiman telah tiba. Layar itu kini menampilkan sebuah judul besar yang provokatif. Biaya tersembunyi di balik kemewahan keluarga Wijaya. Lalu, seperti membuka kotak Pandora, satu persatu kebusukan mereka dikuliti habis-habisan di depan umum. Muncul diagram alir yang menunjukkan bukti transfer dana perusahaan ke rekening-rekening pribadi di luar negeri. Data penggelapan pajak yang telah dimanipulasi selama bertahun-tahun ditampilkan dengan angka-angka yang sangat jelas. Bahkan, diputar sebuah rekaman suara Tuan Wijaya yang sedang melakukan suap kepada seorang pejabat untuk memenangkan tender di masa lalu. Setiap slide yang ditampilkan bagaikan paku godam yang menghantam peti mati kerajaan bisnis mereka. Para wartawan langsung heboh, kilatan lampu kamera menyambar-nyambar tanpa henti. Semua anggota dewan yang lain ternganga kaget, tak menyangka borok perusahaan sudah separah itu. Tuan Wijaya, dengan wajah merah padam karena amarah dan rasa malu yang tak tertahankan, berdiri dan berteriak, "Ini fitnah. Semua ini rekayasa. Kamu tidak punya bukti." Maya menatapnya dengan tenang, lalu berbicara melalui mikrofon dengan suara yang jelas dan dingin, yang terdengar di seluruh penjuru ruangan. "Rekayasa, Tuan Wijaya? Semua data ini saya dapatkan dari server internal perusahaan dan dari tumpukan dokumen-dokumen lama yang Anda buang begitu saja. Anda mungkin lupa, saat dulu Anda membuang buku bisnis yang menginspirasi saya ke tempat sampah, Anda juga membuang banyak sekali catatan keuangan dan memo internal yang tidak Anda hancurkan dengan benar. Anda meremehkan sampah, padahal sampah adalah saksi bisu dari semua perbuatan Anda." Tepat setelah Maya menyelesaikan kalimatnya yang menusuk itu, pintu utama ballroom terbuka lebar. Beberapa petugas kepolisian dengan seragam lengkap, didampingi oleh tim dari kejaksaan, melangkah masuk dengan tegas dan tanpa ragu. Hancur. Semuanya hancur dalam satu malam. Kehormatan, kekayaan, dan kebebasan keluarga Wijaya direnggut paksa di depan mata semua orang. Di bagian akhir cerita, kita melihat Maya berdiri sendirian di ruang kantor CEO yang kini terasa lebih lapang dan cerah. Ia menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca yang besar. Ia mengambil sebuah foto lama dari lacinya, foto dirinya saat masih menjadi art, kurus, dengan tatapan kosong dan seragam yang kebesaran. Ia menatap foto itu sejenak, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan yang sombong, tapi senyum lega. Ia memasukkan kembali foto itu ke dalam laci. Masa lalu itu tidak ia buang, tapi ia simpan sebagai pengingat dari mana ia berasal. Balas dendamnya telah tuntas. Ia melakukannya bukan untuk menjadi jahat seperti mereka, tapi untuk mengambil kembali harga dirinya dan membuktikan bahwa gadis yang dulu mereka injak-injak, kini bisa berdiri lebih tinggi dari langit tempat mereka memandang rendah dirinya.